Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta santriwan-santriwati dan adik-adikku semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, tentunya kita mengingatkan kepada semua yang ada untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah banyak Dia berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bagaimana kita bisa istiqomah hadir dalam rangka memahamkan diri kita terhadap ilmu agama, terlebih lagi tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi yang sangat penting, bagaimana kita menuju kepada kesempurnaan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempurnaan tauhid ini akan menjadi sebab di mana kita akan bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Mengingat kuota untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini bukan kuota yang banyak, ya, sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya kita terus berusaha kepada Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar tauhid, dengan belajar tauhid. Maka insyaallah taala kajian kita malam hari ini adalah kajian yang insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi, yang mudah-mudahan Allah jadikan ini menjadi sebab, ya, akhirnya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Tentunya kita tidak lupa untuk mengingatkan agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, karena bermajelis ilmu itu memang melelahkan. Makanya dulu ketika kami sedang duduk di kelas, dosen selalu mengingatkan untuk bersabar. Antum bersabar, ya. Kadang sampai siang kita udah ngantuk, maka bersabar. Karena memang jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan godaan. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk ibadah yang sangat besar. Ada satu judul di Kitab Tauhid yang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diberikan judul Minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ini judul yang ditulis oleh beliau di dalam salah satu bab yang ada di dalam kitab beliau, yaitu Kitab Tauhid. Jadi minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairallah atau ghairahu. Termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini tentu pembahasan yang sangat penting sekali, mengingat kebanyakan manusia atau mengingat bahwa berdoa ini merupakan ibadah yang sangat Allah cintai.
Berdoa ini termasuk ibadah yang sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena istighosah ini termasuk doa ya. Jadi doa ini termasuk ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Kenapa? Karena di dalam doa itu terkandung ketundukan seorang hamba kepada Allah, terkandung penghinaan, dan bagaimana seorang itu menghinakan diri di hadapan Allah, seorang itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu merendahkan diri kepada Allah, maka semakin Allah cinta sama dia. Semakin seorang itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan dia semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesyirikan yang terjadi di dalam masalah doa ini adalah kesyirikan yang paling parah dan paling banyak terjadi. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah orang yang lebih sesat? Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dia itu tidak bisa mengabulkan permohonannya? Siapa yang lebih sesat? Jawabannya adalah nggak ada yang lebih sesat. Tidak ada orang yang lebih sesat ketimbang orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa ini termasuk ibadah. Ibadah yang paling mulia. Termasuk ibadah yang paling mulia, termasuk ibadah yang paling Allah cintai. Dan Allah akan marah kalau seorang itu enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tadi saya sampaikan bagaimana doa ini termasuk aktivitas yang di dalamnya ada sikap atau perasaan bahwa diri hamba itu betul-betul hina di hadapan Allah. Bahwa diri hamba itu betul-betul ya rendah. Betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah secara makna bahasa itu kan merendahkan diri. Tunduk, merendahkan diri atau menghinakan diri, itu makna ibadah. Sehingga ibadah ini harus ditujukan kepada Allah. Apa namanya? Ibadah ini, doa ini apa? Doa ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi yang saya sampaikan, seorang hamba itu kullama kana adzalla lillahi wa a'zama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu kana aqraba ilaihi. Seorang hamba itu semakin dia hina, menghinakan diri, semakin dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat dengan Allah. Semakin dia merendah, semakin dekat. Wa a'azzalahu, dan semakin mulia. Ya, semakin apa? Semakin mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah kondisi ketika dia sujud. Di mana seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yang paling dihormati, kepala, dan yang paling tinggi, itu diletakkan di tempat yang paling rendah, dan itu dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah semakin cinta sama dia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a." Kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah itu adalah tatkala dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika apa? Ketika sujud. Oleh karenanya, karena saking agungnya doa ini, ibadah doa ini saking agung. Jadi antum jangan remehkan, antum minta kepada Allah itu ibadah yang sangat besar. Walaupun yang antum minta adalah dunia, tapi tatkala antum minta dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang sangat besar. Maka tidak heran tatkala para ulama mengatakan kesyirikan yang paling parah itu adalah kesyirikan dalam masalah doa. Ini kesyirikan yang paling parah dan kesyirikan yang paling banyak terjadi. Itu adalah dalam masalah doa. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Doa ini terbagi menjadi dua, disebutkan oleh para ulama. Doa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Ini saya tulis ya di papan tulis. Ya, doa kelihatan? Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Doa ibadah adalah ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan. Seperti contohnya misalnya ya, sholat. Kemudian misalnya puasa. Ya, termasuk misalnya zakat misalnya ya, zakat dan yang lain. Ini namanya doa ibadah. Ini namanya doa ibadah. Dalilnya apa ya? Bahwasanya doa ini apa? Bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini termasuk doa. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ya, wa annal masajida lillahi, terus fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jadi masjid itu bukan milik pribadi, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fala tad'u, maka jangan kalian beribadah. Tad'u artinya adalah doa. Da'a yad'u dalam bahasa Arab artinya adalah doa. Dalam ayat ini fala tad'u maksudnya jangan kamu beribadah. Karena kan yang dilakukan di masjid itu bukan hanya doa toh? Bukan hanya doa meminta gitu maksudnya, tapi ibadah banyak dilakukan di masjid. Ada sholat, ya, terkadang puasa, iktikaf, itu termasuk ibadah yang dilakukan di masjid. Maka fala tad'u, jangan kamu beribadah di dalam masjid itu, ya, ma'allah bersama Allah ahada kepada seorang pun. Jangan kamu beribadah kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u tadi yang kita baca. Apa? Huwal ibadah. Ini jelas sekali ya. Ini sangat jelas sekali yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Ada satu hadis lagi tapi dhaif, didhaifkan oleh banyak para ulama. Apa? Ad-du'a'u dalam usul salasah mukhul ibadah. Doa ini adalah intisari ibadah. Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan termasuk sholat, ya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Doa. Termasuk apa? Doa. Karena kita doa itu kan tujuannya apa, Pak? Minta apa yang kita minta doa itu? Surga, toh? Kita sholat, hakikatnya kita minta apa sholat itu? Minta surga. Minta itu kan doa, cuman dalam bentuk ibadah, gitu. Jadi ngapain kita sholat kalau nggak minta surga? Ngapain kita puasa kalau tujuan kita ya tidak masuk ke dalam surga? Maka ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, ini disebut dengan doa ibadah. Yang kedua ada doa masalah. Doa masalah. Masalah itu artinya apa? Permintaan, ya. Doa permintaan. Permintaan berarti ya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rizki. Nih, jadi yang bentuknya adalah permintaan kita ya. Misalnya apa? Minta rizki kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus minta apa lagi? Minta istri lagi misalnya. Ini paling penting. Jadi ini adalah doa apa? Doa masalah atau doa permintaan. Doa permintaan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau nggak salah, saya lupa, bahwasanya doa masalah atau doa permintaan, doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga terkandung di dalamnya doa ibadah. Saya ulangi, doa masalah ini juga terkandung di dalam doa masalah ini doa ibadah. Loh kok bisa? Iya. Ya. Karena doa masalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita itu ibadah. Jadi mintanya kita kepada Allah itu ibadah. Makanya doa masalah ini di dalamnya terkandung apa? Doa ibadah. Dan doa ibadah itu melazimkan doa masalah. Begini saya jelaskan. Saya catatan di sini ya. Doa masalah atau doa permintaan ya mengandung doa ibadah. Ya, doa masalah itu mengandung doa ibadah. Nah, doa ibadah ya, doa ibadah. Doa ibadah melazimkan atau mengharuskan adanya doa masalah. Saya akan jelaskan yang ini ya. Ini penting untuk antum catat ini. Saya sampaikan bahwa doa masalah itu mengandung doa ibadah yang tadi saya sampaikan. Karena antum minta kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rizki, itu adalah ibadah. Itu sendiri adalah ibadah. Kemudian doa ibadah itu mengandung atau doa ibadah itu mengharuskan, ini kalau ini namanya yastalzimu, yang kalau ini yatadammanu, beda bahasanya ya. Doa ibadah itu mengharuskan adanya doa masalah. Doa ibadah itu mengharuskan di dalamnya ada doa permintaan. Ya, kok begitu? Ya tadi kita sampaikan, kita sholat, kita kerjakan sholat. Sebetulnya kita mengerjakan sholat itu kita minta kepada Allah agar sholat kita diterima. Kan ada permintaan itu. Kita puasa, tentunya ada tujuan, yaitu agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya doa masalah itu mengandung doa ibadah, dan doa ibadah itu mengharuskan adanya doa masalah. Nah, kedua-duanya ini, doa masalah, doa ibadah, keduanya ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa ibadah atau doa masalah, keduanya harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan bisa terjadi pada doa masalah, yaitu ibadah yang kita kerjakan. Kesyirikan juga bisa terjadi pada doa masalah, doa permintaan kita kepada Allah. Kalau kita memberikan itu kepada selain Allah, kemudian kita memberikan ini kepada selain Allah, maka bisa terjadi kesyirikan. Sekarang kita akan bahas doa masalah ini. Ya, sekarang poinnya kita dapat bahwa doa masalah atau doa permintaan bisa terjadi kesyirikan di dalamnya. Sekarang doa masalah ini ya terbagi menjadi dua. Doa masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah namanya isti'adzah. Yang pertama adalah isti'adzah. Yang pertama adalah isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah agar
dia apa ya? Agar dia menolak musibah yang akan menimpa kita. Ini namanya isti'adzah. Meminta perlindungan kepada Allah agar dia menolak musibah yang akan menimpa kita. Kemudian doa yang kedua macam daripada doa masalah adalah istighosah. Nah, ini pembahasan kita ya. Istighosah. Apa itu istighosah? Istighosah adalah meminta pertolongan kepada Allah agar dia menghilangkan, ini bedanya, menghilangkan musibah yang telah menimpa kita. Baik, ini fokus pembahasan kita nanti di istighosah. Jadi doa masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menolak musibah yang akan menimpa kita, agar dia melindungi kita, agar jangan sampai musibah kena kepada kita. Itu namanya isti'adzah. Kalau kita minta kepada Allah seperti itu, ya Allah lindungi aku dari mara bahaya, namanya isti'adzah. Ya Allah lindungi aku, mudah-mudahan saya perjalanan ke sana selama tidak terjadi kecelakaan, itu namanya isti'adzah. Ya. Tapi kalau istighosah itu meminta pertolongan kepada Allah agar dia menghilangkan musibah yang telah menimpa kita. Kalau kita doa ya Allah sembuhkanlah penyakitku, itu istighosah apa isti'adzah? Istighosah. Kalau ya Allah hindarkan aku dari penyakit, itu istighosah apa isti'adzah? Isti'adzah. Paham ya? Betul nih, paham ya? Ragu saya ini. Baik. Terus sekarang kita akan bahas istighosah juga dibagi menjadi dua. Tapi udah nggak cukup, dicatat dulu ini. Dicatat dulu atau dipoto. Sekarang murid zaman now kan dipoto. Sudah? Tak hapus ya? Ini paham insyaallah. Ada yang mau tanyakan yang ini dulu? Ini kita kajian tapi kayak di kelas ya. Baik, kalau nggak ada kita hapus dulu. Sekarang kita akan lihat tentang istighosah, ini lanjutan pembahasan. Karena papan tulisnya nggak cukup. Kita akan bahas sekarang ya istighosah. Ya, kita akan bahas istighosah. Istighosah ini terbagi menjadi dua. Ya, istighosah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istighosah kepada Allah. Yang pertama adalah istighosah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan apa? Tauhid. Ini adalah tauhid ini. Seperti ini tauhid namanya, bukan syirik. Ya, istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya apa? Namanya tauhid. Tauhid. Ya. Tentang kisah Nabi Musa tatkala beliau itu dimintai tolong oleh kelompoknya untuk menghajar orang lain, maka sama Nabi Musa dia apa? Bukan ya. Ketika perang Badar, ini beda ya. Ini nanti yang di sini ya.
ketika perang Badar di mana Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin dengan 1000 malaikat. Allah katakan dalam Al-Qur'an id tastaghitsuna rabbakum, terus apa? Fastajabalakum. Apa kata Allah? Anni, kata dia, mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Ini istighosah, yaitu minta pertolongan. Ini dalam keadaan betul-betul sudah sangat mencengkam. Kondisi di mana orang-orang kafir ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali, 3 kali lipat dibandingkan orang-orang muslimin, dibandingkan kaum muslimin. 300 lawan 900, ada yang mengatakan lawan 1000. Maka kalian beristighosah kepada Rabb kalian, minta tolong kepada Rabb kalian untuk bagaimana menghadapi 1000 pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Tidak mungkin 1000 dikalahkan dengan pedang 300, pedang 1000 dikalahkan dengan pedang 300. Kalau bukan karena pertolongan kepada Allah, kalau bukan karena istighosah, kalau bukan karena tauhid kepada Allah, nggak akan ditolong. Allah katakan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Aku menolong kalian dengan 1000 pasukan malaikat. Dengan 1000 pasukan malaikat. Maka ini tauhid, yang seperti inilah tauhid. Kemudian yang kedua adalah istighosah kepada makhluk. Yang kedua adalah istighosah kepada makhluk. Istighosah kepada makhluk ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, istighosah kepada makhluk terbagi menjadi 2. Yang pertama, pada perkara yang biasanya dimampui oleh makhluk. Pada perkara yang biasanya dimampui oleh makhluk. Tenggelam, maka minta tolong kepada orang, tolong. Sakit, datang ke dokter, minta tolong ke dokter. Ini namanya istighosah kepada makhluk pada perkara yang memang makhluk itu mampu untuk menolong. Dan ini terpuji yang seperti ini. Yang seperti ini terpuji. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian yang ini, yang tadi saya ceritakan tentang Nabi Musa, tatkala dia dimintai tolong, datang 2 orang laki-laki yang sedang bertikai. Kemudian yang satunya itu kelompoknya Nabi Musa, yang satunya adalah musuhnya. Maka yang kelompoknya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa agar dia ikut membantu melawan orang ini yang bukan dari kelompoknya. Maka saat Nabi Musa dipukul, akhirnya sampai mati. Jadi orangnya terlalu lemah, atau mungkin Nabi Musa yang terlalu kuat. Ini dalam Al-Quran juga pakai lafadz istighosah. Fastaghosahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Dalilnya, fastaghosahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Kalau enggak salah surat Al-Anfal. Maka minta tolonglah orang yang dari kelompoknya Nabi Musa kepada Nabi Musa, 'ala alladhi min aduwwihi, untuk melawan orang yang dari musuhnya. Untuk melawan dari orang yang dari musuhnya. Maka ini boleh yang seperti ini. Merasa Nabi Musa mampu menolong, maka ditolong, maka ditolong. Kemudian yang kedua istighosah macam yang kedua kepada makhluk, yang kedua adalah pada perkara yang tidak mampu
kecuali Allah. Yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta rizki, ya, minta sehat, minta disembuhkan dari penyakit, maka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Karena ini urusan gaib ya, hal yang gaib. Kalau manusia nggak akan mungkin bisa untuk apa? Untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini maka ini namanya syirik besar ya. Ini syirik besar. Yang seperti ini syirik apa? Syirik besar. Baik, jadi ini macam istighosah kepada makhluk. Yang pertama pada perkara yang memang biasa makhluk itu mampu. Yang kedua pada perkara yang makhluk itu tidak mampu. Tidak mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ini terbagi menjadi dua, Pak ya. Pada perkara yang mampu ini juga terbagi menjadi dua. Ya. Ada kedua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi makhluknya mampu. Ya, bisa jadi makhluknya mampu. Ya. Makhluknya mampu menolong. Yang kedua, bisa jadi apa? Tidak mampu. Tidak mampu. Yang harus kita catat adalah ini, yang biasanya dimampui oleh makhluk ini yang kita catat. Walaupun akhirnya nanti dia nggak mampu, nggak ada masalah. Minta tolong, tenggelam, tolong. Tapi ternyata di situ nggak ada orang yang bisa berenang. Berarti kan minta tolong kepada sesuatu yang makhluk itu nggak mampu. Tapi pada perkara yang memang biasanya makhluk itu mampu. Maka kesimpulannya adalah bahwa tidak semua meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk itu nggak mampu itu syirik. Begitu kesimpulannya berarti. Tidak semua istighosah kepada makhluk, tidak semua istighosah kepada makhluk pada perkara yang makhluk itu nggak mampu itu adalah syirik. Jadi dilihat kalau bentuk permintaannya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, maka itu syirik. Tapi kalau yang diminta itu adalah sesuatu yang biasanya makhluk itu mampu, maka itu tidak syirik. Ya, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Ya, dua-duanya dibolehkan. Tidak ada masalah dalam hal ini. Baik, itu pembagian secara umum tentang istighosah. Baik, sekarang kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwan dan para akhwat rahimakumullah. Sekarang kita sebutkan dalil-dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini. Dalil yang pertama dalam surat Yunus ayat 106. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk istighosah kepada Allah saja. Ya. Dalil yang menunjukkan wajibnya kita beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang pertama, dalil yang pertama dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak bisa memberikan kepadamu manfaat, tidak pula bisa memberikanmu mudarat. Tidak bisa memberikanmu manfaat, tidak pula bisa memberikan kepadamu mudarat. Jangan bingung ya, ini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta atau memohon kepada selain Allah siapa yang tidak bisa memberikanmu manfaat, tidak pula bisa memberikanmu mudarat. Padahal kan sebetulnya makhluk juga bisa memberikan manfaat. Makanya kembali kepada poin-poin yang tadi saya sampaikan. Tergantung apa gitu loh. Kalau manfaat hujan kamu mintanya ke pawang hujan ya bisa syirik. Tapi kalau kamu minta hujan kepada Allah itu tauhid namanya. Kalau kamu minta disembuhkan dari penyakit, kamu mohon kepada dokter ya boleh. Ya. Tenggelam kamu mohon kepada ahli renang ya boleh gitu. Makanya tidak usah bingung, dikembalikan kepada ini ya. Jadi tidak ada yang bertentangan sama sekali. Makanya apa yang tadi saya sampaikan di papan tulis itu sesuatu yang penting yang antum harus hafal, harus ingat-ingat itu.
Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, dalam surat Yunus juga ayat yang 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu kemudaratan, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat itu kecuali Dia, itu kecuali Allah. Wa ayyuritika bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menginginkan kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ayat ini itu menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk mengatur alam semesta ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mudarat, memberikan bencana alam, Allah yang mampu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang lain tidak ada yang mampu. Sehingga tidak ada yang bisa menolak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar tentang pengakuan orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu tahu bahwa yang bisa melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 38, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka itu akan menjawab Allah. Allah bertanya lagi, perintahkan Nabi Muhammad untuk bertanya lagi, "Qul," katakan kalau begitu wahai Nabi Muhammad kepada mereka, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Bagaimana pendapatmu tentang berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin fahal hunna kasifatu durrihi. Kalau Allah menghendaki menimpakan mudarat kepadaku, apakah berhala-berhala yang kamu sembah itu bisa menghilangkan mudarat itu? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau Allah menghendaki rahmat untukku, apakah berhala-berhala yang kamu sembah itu mampu untuk menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah saja. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu berdalil dengan rububiyah yang diakui oleh orang-orang musyrikin. Rububiyah yang diakui oleh orang-orang musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, cukuplah bagiku Allah dan bertawakal, dan kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Kalau kamu tahu wahai orang musyrik, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang mampu menahan kemudaratan adalah Allah, yang mampu menahan rahmat adalah Allah, dan yang mampu menimpakan keduanya itu juga Allah Subhanahu wa taala, maka cukup Allah bagi saya. Ternyata berhala-berhala kalian gak mampu untuk menghilangkan itu semua. Ya, maka ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang musyrik itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Oleh karenanya kalau dikatakan bahwa bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu bertauhid, ya kita katakan iya, yang mengabarkan Allah sendiri. Yang mengabarkan bahwa orang-orang musyrikun itu bertauhid, yaitu tauhid rububiyah, menetapkan bahwa yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, itu orang musyrikin menetapkan. Namun ternyata mereka masih diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini bukan inti dakwah Nabi dan Rasul. Karena tauhid rububiyah itu bukan inti dakwah Nabi dan Rasul. Malah mereka mau menetapkan tauhid itu. Inti dakwah Nabi dan Rasul adalah tauhid uluhiyah. Ya, ma lakum min ilahin ghairuh. Wa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dakwah para nabi dan rasul.
Tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Ankabut ayat 17 Allah berfirman, Al-Ankabut ayat 17 Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un." Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rizki. Oleh karena mereka tidak memiliki rizki, fabtagu 'indallahi rizqa, maka mintalah hanya kepada Allah rizki. Ini harusnya kan fabtagu rizqa 'indallah, tapi diakhirkan menjadi fabtagu 'indallahi rizqa. Maka artinya adalah mintalah hanya kepada Allah apa? Rizki. Dalil ketiga dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 yang tadi kita baca, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi." Siapa orang yang lebih sesat, siapa orang yang lebih parah daripada orang yang beribadah memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dia tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, enggak akan bisa mengabulkan permintaannya. Wa hum an du'ahim ghafilun. Dan mereka itu berhala-berhala yang kalian minta itu ghafilun, lalai daripada doa-doa kalian. Dia lalai dari permintaan kalian. Wa idza husyiran nasu. Yang ketiga, kanu lahum a'daan. Apabila nanti manusia dikumpulkan semuanya, itu padang mahsyar, berhala-berhala itu akan menjadi musuh. Jadi orang atau berhala-berhala yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang dimintai syafaat, justru akan menjadi musuh. Yang keempat adalah wa kanu li'ibadatihim kafirin, dan mereka ingkar dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Kemudian dalil yang keempat, surat An-Naml ayat 62. Allah berfirman, An-Naml ayat 62 Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang merasa sulit? Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan mara bahaya. Wa yaj'alakum khulafa'al ardi, dan siapa pula yang menjadikan kalian pemimpin di bumi? A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit sekali kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagaimana Allah berdalil dengan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin itu tahu bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, memberi rizki. Allah tahu itu semua. Yang menyembuhkan penyakit apa? Mereka tahu itu semua. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu semua. Makanya Allah di akhir ayat ini mengatakan a ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? A ilahun ma'allah. Apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah berdalil dengan apa? Tauhid rububiyah yang diakui oleh orang-orang musyrikin. Ayat yang misalnya dalam surat Al-Ankabut ayat misalnya 65, ini ayat yang seperti ini banyak sekali. Fa idza raqibu fil fulki, tatkala mereka orang-orang kafir itu berada di tengah-tengah lautan, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka ditimpa oleh ombak yang sangat besar, badai yang sangat besar, mereka itu doa kepada Allah dengan betul-betul ikhlas, lahuddin, mengikhlaskan agama untuk Allah. Doanya Allah yang diingat, Tuhan-Tuhan mereka lupa semua. Tuhan-Tuhan mereka enggak ada yang diingat. Berhala-berhala yang mereka sembah hilang semua ketika mereka di tengah-tengah laut. Tatkala falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, tatkala Allah selamatkan ke daratan, ternyata mereka kembali berbuat syirik. Ini jelas sekali bahwa mereka juga berdoa kepada Allah, tahu bahwasanya Allah yang mampu untuk menghilangkan atau musibah, mara bahaya. Dalil yang kelima adalah hadis yang dhaif, ini yang terakhir ya. Hadis yang dhaif, di mana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang yang mukmin. Ada orang-orang munafik yang selalu menghina, mengecek, menyakiti orang-orang mukmin tatkala itu. Maka salah seorang di antara mereka yang mukmin datang dan mengatakan, marilah kita sama-sama berlindung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menghindarkan kita dari tindakan buruk orang munafik yang ini.
Ada satu orang munafik yang memang kerjaannya ganggu, suka ngeledek, suka bully. Maka seorang sahabat mengatakan, ayo kita datang kepada Rasulullah, kita berlindung kepada beliau agar beliau itu menghindarkan keburukan orang munafik ini dari kita. Maka Rasulullah SAW menjawab, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan, hanya Allah saja yang boleh dimintai perlindungan. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ini sudah agak larut. Ada kurang dalam ini, kami mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.